tentang suami istri ini sedikit tergelitik saya sebenarnya tadi itu. Ya. Kemarin juga ditanyakan Bapak Ibu, apakah suami yang sekarang atau istri yang sekarang nanti di surga apa tidak? Yang disebut putus hubungan itu untuk membolehkan ibu untuk menikah kembali setelah masa iddah. Saya cepat saja, nanti catat saja ibu-ibu, saya ingin lihatkan dalam berapa menit. Satu, kita lihat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Di situ dikatakan, ya kan, orang-orang yang soleh itu di kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka. Jadi mereka itu di surga. Ada bapaknya, ada anaknya, ada istrinya. Berarti mereka dikumpul. Suami istri yang sama beriman akan dikumpul di surga. Maka itu kalau meninggal suami ibu mau suami yang kini atau yang baru? Kalau yang baru mending laki celai. Tapi kalau ingin nampak tangko juga bisa dia sama-sama jadi hamba Allah. Tapi suami istri, ini ayat. Dan gitu ya. Dan di surga itu orang-orang soleh itu sama. Berkumpullah bapak, ibu, anak, istri. Ya kan? Oke, itu satu. Yang kedua, lihat di dalam surat Yasin. Hum wa azwajuhum, mereka dan istri-istri mereka berada dalam naungan dan bersandar di atas dipan-dipan. Di mana tuh? Di surga. Istri dan mereka dengan istri-istrinya, berarti suami istri. Saya lanjutkan ini. Saya jawabkan yang ini sajalah. Almar'atul li akhir azwajiha fil jannah. Nah, terjawab. Seorang wanita akan menjadi istri bagi suami terakhir di dunia. Siapa suaminya terakhir di dunia? Menikah lagi dia tuh. Ya kan? Nah, penjelasan ulama, jika suami istri sama-sama beriman akan dikumpul lagi sebagai pasangan di surga. Dalam kelebihan lebih indah, lebih sempurna lagi. Jangan ragu-ragu loh ibu-ibu. Ini tukar lah Ustaz indah, ya Allah. Jika seorang wanita menikah berapa kali karena cerai atau wafat suami, menurut hadis ini akan menjadi istri dari suami yang terakhir masuk surga. Jika salah satu masuk surga dan yang lainnya tidak, maka nanti akan dicarikan pasangan yang baru. Ya, yang baru. Ya kan? Oke. Jadi kesimpulannya, ya istri dunia bisa menjadi istri juga di surga jika keduanya beriman dan juga masuk surga. Kehidupan rumah tangga di surga jauh lebih indah, penuh cinta, tanpa pertengkaran. Yang camelo ibu, kok ada madu nanti tu buat cakap panjang sekali. Dah ada cakap-cakap di akhirat tu ledo. Dah ada cemburu. Ya, tidak ada tanpa lelah. Oke, berapa istri di surga? Maka tadi tidak saya jawab, saya ingin langsung ke sini. Berapa istrinya surga? Surat Ad-Dukhan ayat 54. Kami kawinkan mereka dengan bidadari yang bermata indah. Itu dari bidadari baru tuh. Cuma kesimpulannya nanti begitu, jangan sampai ibu-ibu tidak jadi masuk surga gara-gara informasi ini. Tidak usah masuk surga Ustaz kalau kau dapat lo bini udah mau celai gitu, tidak usah demikian. Berapa istri? Ini menyebutkan istri-istri yang suci penghuni surga. Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang bermata indah. Berarti tidak seorang istrinya itu. Mereka dan istri-istri mereka berada di tempat yang teduh, bersandar di atas dipan. Banyak itu. Jadi seorang mukmin akan bersama istri di dunia jika beriman, juga mendapatkan istri dari kalangan bidadari di surga. Mulai ibu tidak senang, kalau tidak senang tuh pak aja lah. Ya, yang penting tetap jelas masuk ke surga. Nabi mengatakan, ya kan, inna adana ahlal jannah. Sesungguhnya orang yang paling rendah derajatnya di surga, masuk surganya. Yang terakhir tadi itu ya nak, sampai malunya masuk surga. Ya Allah, dah penuh surga. Masuk selado sampai engkau masuk seluas langit dan bumi di dalam.
Apa engkau mengejek ambo ya Allah gitu. Malunya terlambat masuk surga. Sampai sada orang hari dan pak adanya. Yang paling rendah derajatnya di surga akan memilih 2 istri dari bidadari di surga. Sudah. Kalau tidak terlambat masuk Pak, kok kan minimal ya. Di dalam riwayat lain disebutkan 70 bidadari. Ada yang mengatakan 72 istri. 2 manusia dari dunia, 70 bidadari. Itu Ibnu Majah. Ya kan? Nah, saya mau kita tengokkan di sini Bapak. Kenapa di dunia kok ampek boleh? Apa kata mereka dulu Bapak Ibu? Nanti ada ujungnya nanti. Kenapa di dunia ini 4? Ya kan? Karena dunia ini memang terbatas. Ada keadilan di situ, ada tanggung jawab di situ, ada ujian syariat di situ. Tapi di kehidupan di sorga tanpa ada kekurangan. Di sorga tidak ada rasa sakit, letih tidak ada, iri tidak ada, cemburu tidak ada. Surat Al-Hijr 47. Kenikmatan di sorga murni pemberian Allah tanpa ada kewajiban memberikan nafkah. Tidak ada tanggung jawab. Dunia itu menikmati sajanya. Jika memiliki banyak pasangan tidak akan menimbulkan masalah. Kalau masalah surang sekini masalah cuma. Jadi fungsinya itu berbeda. Di dunia menikah untuk ibadah, menjaga keturunan, menahan syahwat, ujian tanggung jawab. Di surga pernikahan semata-mata hanya untuk menikmati atau kenikmatan abadi. Apa lagi Bu pikir? Mau 10, mau 70, udah kok. Yang pokoknya tahu tidak kurang gitu aja lah. Yang sama lo aja ustazah tuh. Ibu-ibu daripada berusaha suami kita, relakan dia menikah lagi, kece ustazah. Iya kan? Kece Ibu Nadir itu, alhamdulillah ustazah, ya kan? Sudah puas saya gitu ya. Kenapa? Karena saya sudah 2 tahun dengan suami ustazah. Pingsan satu pingsan sekali. Ya kan? Nah, kenikmatan yang sesuai derajat masing-masing. Yang derajatnya rendah minimal 2, dan derajat tinggi bisa puluhan lebih. Tapi Allah memberikan sesuai dengan amal. Semua penghuni surga akan merasa puas, tidak ada merasa kurang. Itu sudah pernah lihat surat Fusilat ayat 31. Ya kan? Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya, nah kini yang dipikir mau berapa udah bini nanti dah itu dipikir nah kalau dipikir laika masuk sarugo gitu ya. Nah, okelah. Wayang penasaran apa ayang kau mau? Ya. Ini kan ceritanya yang di surga. Seandainya kan suami istri nih, nah tahu nggak siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka? Jadi kan ingat dari Kalau sudah satu masuk surga, mas satu neraka, habislah. Habis harapan itu, tidak ada lagi. kita bisa manggil dia gitu Pak, maksudnya kita dipanggil atau yang kita menginginkan gitu. Oh, seperti syafaat gini. Tadi yang diceritakan itu syafaat. Syafaat itu tidak ada sama sekali kecuali izin Allah. Jadi Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan syafaat, apalagi kita ini, kecuali izin Allah. Coba buka ayat kursi. Ayat kursi di ayat berapa? Surat berapa? Hah? Surat Al-Baqarah. Bukan Yasin. Dua 255 Al-Baqarah. Nah, di sini. Ini kan? Di situ ada kalimat yang kita ambil di situ adalah dari ayat wa ma fil ardi man zalladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Nah, itu dia kuncinya. Ya. Sudah ketemu? Di sini ya. Dari kalimatnya itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum
lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Nabi pun bisa memberikan syafaat izin Allah. Belum puas juga engkau ya Muhammad, cari lagi yang ada sedikit. Cari lagi, cari lagi, cari lagi. Bisa saja nanti ibu udah lama di surga, rindu pada anak mana ya Allah, anak saya ini yang punya sedikit iman, Allah berikan syafaat. Tapi kalau Allah tidak berikan, ya kan? Makanya kalau masih ada iman, ya kan? Maka dia maju. Oke ya? Oke, ibu-ibu. Terakhir, karena ini agak menghujan sedikit tadi. Oke. Ini gambaran surga itu, Bapak-bapak, Ibu, ya kan? Tadi ada yang protes. Lihat di sini. Memang ada istri-istri dari bidadari, tapi mana yang lebih baik? Ya kan? Dalam ayat ini surah Ar-Rahman ayat 72, bidadari-bidadari yang jelita dipingit dalam kemah-kemah. Al-Waqi'ah menjelaskan bidadari-bidadari bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan. Ini kan kenikmatan di surga. Sifat bidadari itu cantik, bercahaya, indah permata, murni, suci, tak pernah disentuh oleh apapun. Selalu perawan, cinta penuh kasih. Tapi ini lebih baik. Istri dari kalangan wanita di dunia. Berarti ibu-ibu lah sekarang kan? Istri dari suami ibu-ibu kan? Wanita yang masuk surga lebih utama daripada bidadari di surga. Tidak usah ibu merasa tersaingi. Lah barek lawan enggak. Justru bidadari itu malah barek lawannya gitu. Ini katakan wanita dunia yang masuk surga lebih utama daripada bidadari di surga, sebagaimana kelebihan kain luar dibandingkan kain dalam. Mana rancak kain di luar kok ada puringnya? Kenapa? Karena yang istri yang di dunia itu sudah berusaha dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan kepatuhan kepada suaminya. Maka ibu-ibu jauh lebih hebat dari bidadari. Yang penting masuk. Dah, itulah kajian kita.